Selamat pagi, saya Meldelis Mabanu, NIM 1511808. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses substitusi elektrofilit pada senyawa aromatik pada brominasi dan iodinasi. Yang pertama itu brominasi, di mana di sini terdapat 2 atom Br yang saya katalisis dengan menggunakan AlBr3. Pada bagian 2 atom Br ini, di sini 2 atom Br ini merupakan radikal bebas, di mana ikatannya ini bisa saja putusnya ke Br bagian kanan, bisa saja ke bagian Br, bisa saja ke bagian kiri. Tetapi di sini yang lebih dekat dengan katalis Al itu yaitu Br yang bagian kanan, sehingga ikatan itu putusnya ke Br yang bagian kanan, menyebabkan Br yang bagian kanan menjadi min, yang bagian kiri menjadi plus. Nah, pada bagian katalis AlBr3 ini antara Al dengan Br yang lebih elektronegatif yaitu Br min, sehingga ikatannya itu masing-masing itu putusnya ke Br seperti ini, menyebabkan Br menjadi min dan Al ini menjadi sangat-sangat partial positif. Nah, di sini plus pada Al ini akan menarik Br min, sehingga menghasilkan Br plus ditambah dengan AlBr3, dan juga Br min ini berikatan sementara dengan Al. Nah, pada bagian kedua ini yang saya gunakan di sini menggunakan senyawa aromatik analin ditambah dengan Br plus sebagai elektrofilit, di mana Br plus ini akan menyerang senyawa aromatik anilin ini pada C nomor 1. Nah, di sini kita berikan nomor C1, C2, C3, C4, C5, C6, yaitu menghasilkan senyawa yang ini, di mana Br plus ini berikatan sementara dengan C1. Selanjutnya pada bagian ketiga ini, ikatan sementara antara C1 dengan Br plus ini cenderungnya itu ke Br, sehingga Br menjadi sangat partial positif dan C1-nya menjadi sangat partial negatif. Akibat adanya min pada C1 ini, sehingga mempengaruhi ikatan pi dan sigma pada C1 ini dan juga C6, sehingga antara ikatan sigma dan pi itu, ikatan pi itu lebih lemah, sehingga ikatan pi mudah putus dan putusnya ke C1, putusnya itu ke C1, sehingga C1 ini menjadi min dan C6 ini menjadi plus. Selanjutnya C min ini akan berinteraksi pada plus pada Cmin ini akan berinteraksi pada plus pada Br, sehingga menghasilkan hasilnya seperti ini. Dan Br ini berikatan langsung dengan C nomor 1. Nah, selanjutnya pada bagian keempat ini, karena pada C6 ini terdapat plus, dan plus ini akan mempengaruhi ikatan sigma antara C6 ini dengan C5, sehingga itu ikatan itu cenderungnya itu ke C6, sehingga C6 menjadi sangat partial negatif dan C5 ini menjadi sangat partial positif. Akibat adanya partial positif pada C5 ini, maka akan mempengaruhi ikatan pi dan ikatan sigma. Jadi antara ikatan pi dan ikatan sigma, ikatan pi lebih lemah, sehingga ikatan pi lebih mudah putus dan putusnya itu ke C5. Sehingga C5 ini menjadi sangat partial negatif dan C4 ini menjadi sangat partial positif. Pada C min pada C5 ini akan berinteraksi dengan plus pada C min pada
C5 ini akan berinteraksi dengan plus pada C6. Sehingga menghasilkan ikatan pi baru. Selanjutnya karena ada plus pada C nomor 4 sehingga mempengaruhi ikatan pi dan sigma, sehingga cenderungnya itu ke C4, sehingga C4 menjadi sangat parsial negatif, dan C nomor 3 ini menjadi sangat parsial positif. Nah, akibat adanya parsial positif pada C3 ini, maka ikatan C3 dan C2 ini, ikatan pi itu lebih lemah, sehingga mudah putusnya itu ke C3. Sehingga C3 ini menjadi C- dan C2 ini menjadi plus. Selanjutnya C plus pada C2 ini akan mempengaruhi ikatan sigma dan pi antara C2 dan C1. Sehingga ikatan pi mudah cenderungnya ke C2. Mudah cenderungnya ke C2, C2 menjadi min, menjadi sangat parsial negatif, dan C1 menjadi sangat parsial positif. C1 menjadi sangat parsial positif. Akibat adanya parsial positif pada C1 ini, sehingga mempengaruhi C1 dengan yang H. Karena adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, yang lebih elektronegatif itu C, sehingga ikatan itu putusnya ke C, menyebabkan C menjadi C-, hanya menjadi sangat parsial positif. Kemudian pada C1 ini, min pada C1 ini akan berinteraksi pada plus. C1 ini akan pada min pada C1 ini akan berinteraksi dengan plus pada C2 ini, membentuk ikatan pi baru. Nah, di sini masih ada sisa, yaitu katalis AlBr3 yang Br-nya berikatan sementara dengan Al, sehingga di sini kita reaksikan lagi AlBr3 Br- yang berikatan sementara dengan Al, sehingga di sini terjadi interaksi antara Br- dengan H+, sehingga di sini menghasilkan ikatan pi baru yang ini ditambah dengan hasil sampingnya, yaitu HBr tambah AlBr3. Nah, di sini katalis yang ini AlBr3 ini dia digunakan sebagai katalis tetapi tidak ikut bereaksi. Baik, yang kedua itu iodinasi, di mana pada mekanisme yang pertama atom I2 ini saya katalisis menggunakan AgClO4, di mana atom I2 ini merupakan radikal bebas, sehingga ikatan itu bisa saja putusnya ke C bagian kanan, bisa saja ke C bagian kiri, sehingga di sini yang lebih dekat dengan katalis Ag itu yaitu I yang bagian kanan, sehingga ikatan itu putusnya ke I bagian kanan, menyebabkan I bagian kanan menjadi min dan bagian kiri menjadi plus. Nah, berikutnya pada katalis AgClO4 ini, di mana di sini terjadi perbedaan keelektronegatifan antara Ag dengan ClO4, di mana ClO4 ini lebih elektronegatif dibanding dengan Ag, sehingga ikatan itu putusnya ke ClO4, menyebabkan ClO4 menjadi min, Ag-nya menjadi plus. Nah, di sini Ag plus ini akan menarik I min, sehingga menghasilkan I plus ditambah Agl tambah, sehingga menghasilkan I plus tambah Agl ClO4 min.
Selanjutnya pada mekanisme yang kedua ini, yang saya gunakan di sini yaitu senyawa aromatik anilin, di mana ditambah dengan I+ yang merupakan elektrofilit. Di sini elektrofilit I+ ini akan menyerang senyawa analin pada C1. Di sini kita beri nomor C1, C2, C3, C4, C5, C6, menghasilkan senyawa ini, di mana I berikatan sementara dengan C1. Nah, selanjutnya pada bagian yang ketiga ini, ikatan sementara antara C1 dengan I ini cenderungnya itu ke I, sehingga I menjadi sangat parsial positif dan C1-nya menjadi C-. Akibat adanya min pada C1 ini sehingga mempengaruhi ikatan pi dan sigma pada C1 dan C6, sehingga ikatan antara ikatan sigma dan pi itu, ikatan pi lebih lemah, sehingga ikatan pi mudah putusnya ke C1, sehingga C1 ini menjadi min dan C6 ini menjadi plus. Selanjutnya C- pada C1 ini akan berinteraksi dengan I+, sehingga menghasilkan senyawa yang ini, di mana I akan berikatan langsung dengan C nomor 1. Selanjutnya pada bagian 4 ini, karena pada C6 ini terdapat plus, maka plus ini akan mempengaruhi ikatan sigma antara C6 ini dengan C5, sehingga ikatan sigma antara C6 dan C5 ini cenderungnya ke C6, sehingga C6 ini menjadi sangat parsial min dan C5 ini menjadi sangat parsial positif. Akibat adanya parsial positif pada C5 ini, maka akan mempengaruhi ikatan pi dan ikatan sigma. Jadi antara ikatan pi dan ikatan sigma, ikatan pi itu lebih lemah, sehingga ikatan pi itu lebih mudah putus, dan putusnya pada C5, sehingga C5 ini menjadi sangat parsial negatif dan C4 ini menjadi sangat parsial positif. Karena pada C- pada C5 ini akan berinteraksi dengan C6, C+ pada C6, sehingga menghasilkan ikatan pi baru. Dan selanjutnya karena ada plus pada C nomor 4 ini, sehingga mempengaruhi ikatan pi dan ikatan sigma, sehingga cenderungnya itu putusnya ke C4. Sehingga C4 menjadi parsial negatif dan C3 ini menjadi sangat parsial positif. Nah, akibat adanya parsial positif pada C nomor 3 ini, maka akan mengganggu ikatan C3 dan C2. Ikatan pi lebih lemah dan mudah putus ke C3 ini, lebih putusnya ke C3, sehingga C3 ini menjadi min dan C2 ini menjadi sangat parsial positif. Selanjutnya C+ pada C2 ini akan mempengaruhi ikatan sigma dan pi antara C2 dengan C1, sehingga ikatan pi mudah cenderungnya ke C2. C2 menjadi min dan C1 itu menjadi parsial positif. Akibat adanya parsial positif pada C1 ini, sehingga mempengaruhi ikatan C dengan H. Karena adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif dibanding dengan H,
sehingga ikatan itu putusnya ke C, menyebabkan C menjadi min, hanya menjadi plus. Kemudian pada C1 ini akan berinteraksi pada C2 ini, membentuk ikatan pi baru. Sehingga di sini terjadi ikatan antara I dengan H+, dan ditambah hasil sampingnya HClO4 tambah AgL. Terima kasih.